Assalamualaikum, perkenalkan saya Salsalfiatul Fadila, NPM 2131056035, akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Agus Mahfudin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu jalur masuknya Islam ke Nusantara, yang kedua Islamisasi, yang ketiga peran Wali Songo, dan yang keempat kerajaan Islam di Nusantara. Langsung saja materi pertama, jalur masuknya Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam di berbagai wilayah di Nusantara tidak terjadi secara bersamaan. Islam sampai ke Nusantara berawal dari wilayah pesisir. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara berlangsung secara perlahan dan melalui beberapa jalur. Terdapat 8 jalur masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, kedua jalur dakwah, ketiga jalur perkawinan, keempat jalur pendidikan, yang kelima jalur kultural, jalur tasawuf, jalur politik, dan jalur seni dan budaya. Lanjut, materi yang kedua adalah Islamisasi. Di dalam Islamisasi terdapat 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Gujarat. Dalam teori Gujarat dikatakan bahwa sebenarnya Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Pada teori Gujarat diyakini bahwa masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan adanya bukti yang berupa batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik asalnya pada tahun 1297. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Dalam ini dikatakan bahwa Islam yang di Indonesia berasal dari Persia atau Iran dan dibawa oleh para pedagang Persia mulai pada dari abad ke-12. Teori Persia ini berdasarkan adanya bukti maraknya paham Syiah dan awal masuknya Islam ke Indonesia. Dan teori masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau Mekah ini berasal dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Teori Arab atau Mekah ini berdasarkan adanya bukti perkampungan Islam di pantai Banus atau lebih dikenal dengan Bandar Khalifah. Next, materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang peran Wali Songo. Keberadaan Wali Songo membawa pengaruh baik di Jawa, misalnya seperti di beberapa daerah menjadi pusat-pusat perdagangan, semakin mendekatkan berbagai kawasan Islam termasuk bandar-bandar seperti Goa atau Makassar. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan, julukan yang mengandung perlambang suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengejar dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Apa saja sih peran Wali Songo? Peran Wali Songo itu meliputi yang pertama sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam, yang kedua sebagai pendukung dan penasehat kerajaan Islam, yang ketiga sebagai pengembang kebudayaan di Nusantara. Adapun tokoh-tokoh Wali Songo yaitu meliputi Maulana Malik Ibrahim sebagai wali pertama dan guru para wali yang menyebarkan Islam di Gresik. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Sunan Raden Ahmad, menyebarkan Islam dengan membangun pesantren di Ampel Denta, Surabaya, dan dikenal sebagai bapak para wali. Yang ketiga Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat Sunan Derajat atau Sunan Syarifuddin, menyebarkan Islam melalui pondok pesantren yang didirikan di Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Paku, menyebarkan Islam melalui seni seperti jelungan, ilir-ilir, dan cublak-cublak suung. Yang nomor 6 Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di daerah Banten dan Cirebon. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, menyebarkan Islam di Demak dengan mendirikan pondok pesantren di Kadilangu. Yang kedelapan Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, menyebarkan Islam di Kudus dan mendapatkan sebutan Waliul Ilmi karena menguasai ilmu tauhid dan hadis. Yang kesembilan Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyebarkan Islam melalui padepokan yang didirikan di kaki Gunung Muria. Lanjut, materi berikutnya adalah sejarah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Maurah Silu. Kerajaan Samudra Pasai memasuki masa kejayaan itu pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Dan keruntuhan Samudra Pasai ini disebabkan karena Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit kemudian menjadi satu wilayah. Yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Parameswara dan puncak kejayaan Kerajaan Malaka ketika masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, dan Kerajaan Malaka ini runtuh disebabkan melemahnya pemerintahan dan Sultan sudah tidak peduli dengan masalah kenegaraan.
Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah dan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kejayaan di mana Aceh menaklukkan Paham yang merupakan sumber timah utama, dan kemunduran Kerajaan Aceh di Darussalam ini ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Masa kejayaan Kerajaan Banten yaitu pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, dan Kerajaan Banten mengalami keruntuhan dikarenakan Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC. Yang kelima yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon yaitu pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada masa pemerintahannya. Semua sektor berkembang pesat mulai dari agama, politik, hingga perdagangan, dan penyebab tentunya yaitu karena pengaruh bangsa asing, terutama Belanda yang menghadirkan polemik. Nomor 6. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah. Masa kejayaannya berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana. Keruntuhan disebabkan pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan ini didirikan oleh Penambahan Senapati. Sering berjalannya waktu, Kerajaan Mataram pun terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Negeri Surakarta dan Negeri Kesultanan Yogyakarta. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Dan kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan Kerajaan Ternate. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Salah satu raja yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Luku. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Goa dan Talu. Kerajaan Goa Talu adalah gabungan dari Goa dan Talu. Kerajaan ini dipersatukan atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, dan Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam. Demikian sedikit penjelasan saya tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.